Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo, nggak berani. Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Horas, Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, tadi video tadi ya, kok begitu ya caranya Joko Widodo ya, dikit-dikit salahin Jokowi, dikit-dikit disalahkan Jokowi, dikit-dikit salahkan Jokowi. Coba kalau berani protes sama Pak Prabowo Subianto, kenapa enggak gitu loh ya? Kenapa enggak gitu? Kita kan negara demokrasi ya, bahwa yang membangun ini, yang membangun bangsa ini ya semua bagian, yang memuja, ya, mengkritik atau netral, why not gitu. Kalau kita mau jadi negara maju, ya harus siap mengkritik dan dikritik. Kalau enggak, ya udah, jadikan aja negara kita jadi kerajaan, ya, atau negara otoriter. Kembali lagi ke era sebelum 98, di mana mertuanya Pak Prabowo Subianto ini, Soeharto ini, ya membungkam semua kanal suara rakyat ya. Ya jadikan aja begitu gitu ya. Jadi janganlah ya para pemujanya mengkultuskan segala macam ya. Pak, setiap presiden dikultuskan, mau jadi apa negara ini kalau begini ya. Oke, kaitannya dengan apa ya, dikit-dikit salah Jokowi, dikit-dikit yang disalahkan Jokowi, yang enggak ya, kan rakyat kan baca berita gitu ya. Ini berita terakhir, Luhut geram, rakyat RI hanya terima separuh dari bansos 500 triliun. Ini tiap per tahun 5 tahun terakhir katanya. Kan dari mana? Ini kan ya Luhut sendiri membocorkan 500 triliun. Kita lihat kurvanya. Kan rakyat nggak bodoh. Ya, mulai 2020 sampai 2024 ini ya, hampir 500 triliun. Berarti separuhnya 250 triliun. Ya, dikali 5 udah 1.250 triliun. Kemana uang rakyat itu? Kan uang rakyat sekarang. Masalahnya KPK-nya diintervensi atau memang pengecut? Kan cuma itu jawabannya ya. Dari statementnya, periksa Luhut Binsar Panjaitan, periksa siapa si Sri Mulyani, periksa Joko Widodo. Kalau memang penegakan hukum itu tegas, bersih, dan tidak pandang bulu, ya diperiksa semua. Kok dikit-dikit salah Jokowi? Emang ngapain salahin Jokowi? Ya, Anda juga kan sebagai warga negara biasa saat itu, yang ketika itu dikasih wewenang untuk memimpin Indonesia ya 10 tahun. Ya, sama seperti Prabowo Subianto, nggak ada istimewanya. Ya nanti setelah selesai presiden ya balik lagi jadi warga negara biasa yang sama kedudukannya di depan hukum, equality before the law. Jadi nggak ada yang spesial di republik ini hanya karena dia sedang presiden, mantan presiden. Inilah negara demokrasi. Ya, kekuasaan sesungguhnya ada di rakyat. Ya, nah, rakyat sudah memberikan wewenang kepada Prabowo Subianto. Ayo lakukan penegakan hukum yang tegas, bersih, dan tanpa pandang bulu, walaupun itu ya seseorang yang menguntungkan Anda pada saat pilpres dengan apa ini ya, bansos-bansos, terutama pada saat apa itu sidang sengketa pilpres di MK itu ada peningkatan bansos beras 22 juta orang jelang pilpres. Ini kan menguntungkan Anda kan, belum lagi keputusan MK ya yang diotak-atik ya untuk ngotak-atik umur sehingga Gibran bisa masuk ini ya, masuk cawapres. Jadi nggak ada apa salahnya rakyat mengkritik rupanya Joko Widodo. Apa salahnya? Nggak boleh kita. Ya buat aja undang-undang membungkam suara rakyat gitu loh. Jadi ini negara bukan milikmu, bukan milik keluargamu, bukan milik seseorang, milik semua rakyat, karena kan pajak rakyat semua ya. Nah, di sini aja harusnya sudah menjadi petunjuk yang kuat statementnya siapa ini, si Binsar Gultom ya.
500 triliun 5 tahun terakhir itu separuhnya nggak sampai ke rakyat. Pertanyaannya kemana itu uang itu? Ya. Hutang menumpuk sampai 8.400 sekian, hampir nyaris 8.500 triliun. Ya ini karena inilah nggak jelas peruntukannya. Mulai 2020, 21, 22, 23, 24, hampir 500 triliun tiap tahun. Kalau setengahnya kan 250 dikali 5 tahun, 1.250 triliun itu yang bisa harusnya diselamatkan, tapi dengan enteng kan KPK ya santai aja dengan statement ini. Padahal ya devisa yang dihasilkan oleh seluruh kelapa sawit, perusahaan kelapa sawit itu cuma 250 triliun, sudah 11 juta orang, berapa juta orang itu? 14 juta orang bekerja untuk itu, hanya menghasilkan 250 triliun devisa. Ini dengan enteng kan? Keringat rakyat santai aja sambil ketawa Luhut ini ya kan. Separuhnya ini makanya mau kita benahi pakai digitalisasi. Enteng kali, hutang udah menumpuk, uang rakyat dipermainkan seperti itu kan. Ini kan harusnya sudah bisa. Ya. Tuh apa kita salahkan Jokowi ya? Nggak ada pentingnya. Kalau memang nggak ada salahnya ya jadi warga negara biasa aja. Belum lagi nih, Rocky Gerung sebut menteri-menteri setor uang ke Gibran setiap Sabtu. KPK dorong publik lapor. Inilah KPK ini, dikit-dikit masyarakat yang disuruh lapor. Ya kau progresif lah cari untuk membenahi sistem walaupun itu mantan presiden ya atau wapres incumbent ya harus diperiksa. Kalau memang negara kita negara dengan panglima hukumnya, panglimanya adalah hukum. Tapi kalau coba cuap-cuap ya beginilah hasilnya ya. Harusnya kan tinggal panggil Gerung, konfrontasi dengan Gibran. Ya, cari bukti-bukti lain kan bisa. Ini kalau rakyat, nanti kalau kita pakai hacker, teknik hacking disalahin juga. Benarnya bisanya kita. Respons KPK soal Rocky Gerung sebut Gibran terima uang dari menteri setiap Sabtu, ya kan? Responnya ya rakyat lapor, gitu aja, udah selesai. Ya, kalau berkaitan dengan Joko Widodo, berkaitan dengan orang-orang elit seperti Luhut Binsar Panjaitan, Sri Mulyani, ya, yang merugikan negara juga kasus bailout Bank Senturi 6,7 triliun dengan Budiono, aman aja mereka. Padahal uang rakyat sudah hilang 6,7 triliun. Nah ini juga kan banyak sekali bukti-bukti petunjuk yang bisa dipakai untuk mengadili Joko Widodo dan dan keluarganya dan dinastinya gitu. Tapi ya itulah, menegakkan hukum malah dikatakan oleh Prabowo, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Terima kasih Jokowi. Ya iyalah ya, ini dia. Anggaran begini aja ya, besar sekali nih, 500 triliun tiap tahun. Kita makin miris kita ya sama penegakan hukum di Indonesia ini. Ya kalau sebelumnya dibilang, ini menegakkan hukum. Bertentangan. Ya harusnya kan buka selebar-lebarnya kepada KPK untuk memeriksa siapapun, Pak Prabowo Subianto, siapapun, bahkan pada diri Anda sendiri gitu. Ya, Anda katanya pendidikannya Eropa, ya, tapi kok kita lihat jauh dari itu ya. Nah inilah, dari manalah hartanya Kaisang ini bisa membeli saham Persis Solo 92 miliar, saham Panca Mitra Multi Perdana 92,2 miliar, saham Bali United 99 miliar, total hampir 280 miliar. Baru aja mendirikan perusahaan ketika bapaknya di second term, periode kedua, 2019 sampai 2024. Coba, baru aja dia berbisnis di second term. Dari mana uangnya? Coba para pengusaha, coba bisnis pisang, sang pisang, martabak segala macam, banyak pengusaha itu belum tentu punya uang 10 miliar kan? Dari mana ini? Ya, kalau kita kaitkan dengan ini kan, ya tentu ada indikasi kuat kan. Rocky Gerung sebut menteri-menteri setor uang ke Gibran. Ya kalau ini benar, belum tentu hanya ke Gibran ini, bisa saja ke Kaisang. Inilah yang perlu kalian telusuri. Kalau kalian memang ingat ya KPK Presiden Prabowo Subianto bahwa kalian
dibayar oleh rakyat. Jangan mentang-mentang sudah jadi presiden langsung lupa ya. Lupa. Padahal dulu dia juga, Prabowo Subianto ini juga paling keras mengkritik Joko Widodo pada saat first term itu. Ya, periode pertama 2014-2019, lupa ya. Ya, selalu ingat bilang bocor. Ya. Dan sekarang Anda di posisi ya hargai orang yang mengkritik. Ya, jangan malah dibilang dasmu itu kan kasar itu untuk seorang presiden mengatakan itu ya. Ya. Coba kalau dulu waktu mengkritik Joko Widodo di periode 2014-2019 dibilang endasmu. Hargai orang yang mengkritik, hargai yang oposisi, hargai pendapat masyarakat. Itulah kita akan jadi negara maju. Ya. Kok sekarang anti kritik sana ya, endasmu gitu. Gak cocok seorang presiden mengatakan endasmu. Kecewa gitu. Padahal di sini astacita program prioritas kalian ini Prabowo Subianto dan Gibran nih pencegahan dan pemberantasan korupsi. Harusnya ya opini-opini yang berkembang di masyarakat harus diserap dan dihargai, ditindaklanjuti. Bukan malah dikatakan endasmu. Ya. Hargai aja gitu loh. Bahwa ini memang negara demokrasi. Terus ada juga pada saat live atau Zoom atau apa itu, ketika acara di Dubai atau di Abu Dhabi ya, live, Prabowo Subianto mengatakan sistem yang dibangun dalam 100 hari adalah meritokrasi, sistem merit. Ya. Kontraproduktif ya. Bahkan buzzer aja diangkat staf khusus. Nggak ada hubungannya dengan Kementerian Pertahanan. Ya. Apa hubungannya dengan Kementerian Pertahanan? Kehutanan dari Ya. Jadi staf khusus. Apa hubungannya? Kan memangnya nggak ada bagian humas di sana. Gaji 30 juta per bulan. Pemborosan. Belum lagi Menteri Kehutanan. Raja Juliantoni lulusan ilmu agama. Tapi jadi Menteri Kehutanan. Nggak ada kaitannya. Dan yang lain-lain banyak lah. Ya, di kabinet gemukmu itu. Ya. Jadi kan ketawa buliknya itu waktu apa acara itu ya. Kayak dia nggak baca aja situasi di Indonesia ini. Nah, ini juga ya kasus suap tambang di Maluku Utara disebutkan belum blok Medan untuk Kahiyang ini. Ini juga bukti petunjuk yang kuat. Ini terdakwanya yang ngomong ini. Abdul Ghani mantan gubernur Maluku Utara kan ini kan bukti petunjuk yang kuat. Cuma masalahnya KPK-nya berani nggak ya? Atau disuruh nggak berani, atau memang sudah dikondisikan tidak berani KPK-nya itu loh. Berani nggak KPK? Ya harusnya kan berikan statement yang keras kepada KPK siapapun gitu loh, Pak Prabowo Subianto. Siapapun, saya tidak mau tahu. Walaupun yang mendukung saya sebelumnya ya memberikan bansos segala macam nggak peduli, yang penting ini untuk rakyat gitu kan. Kok begitu statementnya? Kayak anti kritik saya lihat. Jadi mau baliknya kita ini ke era 98 sebelum reformasi Pak Prabowo. Ya. Mau dibungkam semua suara-suara rakyat ini. Ini juga kasus Dirjen Kereta Api ini. Ya, di Direktorat Jenderal Kereta Api. Ya, menjemput nama, bukan hanya nama mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ya. Ya, disuruh ini menyuruh orang bawahannya untuk pemenangan Pilpres, mengumpulkan dana Pilpres 2019 ya, Pilpres 2019-2024 untuk Joko Widodo. Inilah ya uang yang dikumpulkan nih. Dalam sidang, Direktur Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Danto Restiawan mengatakan pada 2019 Budi Karya Sumadi memberikan tugas khusus kepada Jamrides yang saat itu Direktur Prasarana Kementerian Perhubungan untuk mengumpulkan uang sekitar 5,5 miliar untuk kebutuhan pemilihan presiden. Ya, uang tersebut diduga digunakan untuk memenangkan Joko Widodo yang kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto. Saat itu Budi Karya merupakan anggota tim kampanye Jokowi Ma'ruf Amin. Inilah untouchable sampai sekarang, cuma diperiksa sekali aja sama KPK. Setelah itu selesai, KPK-nya pun letoy.
Inilah dia. Budi Karya pernah diperiksa KPK dalam proses penyidikan perkara dugaan korupsi DJKA ini. KPK sudah pernah memeriksa Budi Karya pada 26 Juli 2023. Saat itu Budi ditanyai soal mekanisme internal di Kemenhub dalam pelaksanaan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di DJKA. Ya, namun terkait fakta baru terungkap di persidangan ini, juru bicara KPK Tessa Mardika mengatakan pihaknya belum berencana memanggil mantan Menteri Perhubungan Budi Karya dalam perkara korupsi. Ya, bayangkan, ya tinggal dilempar aja, tergantung jaksanya apakah dibutuhkan keterangannya untuk perkara yang sedang disidangkan. Ini kan sudah dikatakan di persidangan, ya, bahwa Budi Karya Sumadi inilah yang menyuruh mereka untuk mengumpulkan dana pemenangan Pilpres Joko Widodo Ma'ruf Amin. Kenapa orang ini nggak ditahan, anak buahnya aja? Itu loh Budi Karya Sumadi, ya. Benar nggak Budi Karya Sumadi ini menyetor untuk pemenangan Pilpres kampanye Joko Widodo? Tanya juga, panggil juga Joko Widodo. Negara hukum apa lah ini? Ya, negara hukum abal-abal Indonesia ini. Ini tersangka suapnya ini. 10 tersangka dugaan suap proyek jalur kereta api. Ya. Jalur kereta apinya di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi tahun anggaran 2021-2022 ya. Tahe semua ini. Dan si Budi Karya Sumadi dan Joko Widodo diperiksa aja enggak, dipanggil aja enggak. Terus kembali lagi ke statement Joko Widodo tadi, dikit-dikit saya salah, dikit-dikit salah saya, dikit-dikit. Ya ini kan udah ada bukti petunjuknya. Cuma masalahnya KPK nggak berani kan gitu. Jadi jangan disalahkan rakyat yang mengkritik Anda. Harusnya kalau benar Anda sebagai presiden yang bersih saat itu, harusnya Anda datangi KPK itu untuk diperiksa. Berani nggak? Ya, Anda datangi sendiri KPK itu. Ini saya disebut ini. Ya, nama saya disebut ini di korupsi ini, saya datang gitu loh kalau berani. Ya, belum lagi kasus ini, ya, si tim sukses Joko Widodo dalam kampanye Pilpres 2014, Windu Aji Sutanto, ya, dalam kasus korupsi BTS 4G, ya, Windu Aji Sutanto ini disebut, ya, sebagai Pilpres, ya. Windu Aji Sutanto menerima sebesar 70 miliar di korupsi BTS 4G. Ini dia. Pelaku utamanya adalah Johnny G. Plate. Aman dia sampai saat ini. Aman. Windu Aji Sutanto, Sugiono, dia juga menerima berapa? 70 miliar. Aman sama Nistra Yohan untuk Komisi 1 katanya. Dito Aryo Tejo juga aman. Dia 27 miliar tinggal dibalikkan sama dia. Pengacaranya Magdir itu aman. Jadi kalau penegakan hukum hancur kali di Indonesia ini. Nggak tahu lah ya, saya makin dengan hidup Jokowi seperti itu. Sama Prabowo Subianto ini apa ya? Minim lah, apalah. Pesimis sekali lah Indonesia ini berubah penegakan hukum. Padahal inilah ya linknya Windu Aji Sutanto ini. Dia memiliki tambang ilegal di lahan PT Timah ya, kok nggak salah ya, tambang nikel di Konawe Utara dia. Dan ini adalah dia menambang ilegal di BUMN, ya, PT Timah kalau nggak salah itu. Bayangkan ini linknya dia sebagai orang dekat Joko Widodo ini. Dia Crazy Rich Brebes atau apa dia bilang. Ya ini Crazy Rich Brebes ini. Inilah dia orang dekat sama Joko Widodo dengan enteng dia kan. Kalau bukan orang dekat presiden, apa bisa dia menambang ilegal seperti itu besar-besaran. Dan sekarang sudah terdakwa dia. Orang dekat dari Inspektur Jenderal Karyoto yang sekarang Kapolda Metro Jaya 2016. Ini dia. Orang dekatnya. Ya, coba kita lihat di sini.
disebut dalam sidang korupsi DJKA kok Kemenhub, Jokowi ikuti proses hukum yang ada. Saat ditemui di rumahnya, Jokowi hanya menjawab singkat mengenai namanya disebut dalam perkara sidang korupsi pejabat Kemenhub. Enteng kan? Ikuti proses yang ada. Ya. Harusnya kan dia bilang, saya siap datang, saya bersih. Dana kampanye kami 2019-2024 benar-benar dari ini, bukan dari dirjen-dirjen di kementerian, gitu ya. Harusnya kan begitu. Saya siap datang, tidak ada itu uang kampanye kami cuma sekian kok. Harusnya kan begitu ya. Presiden ke-7 RI Jokowi merespon soal namanya yang turut disebut dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah, Senin 13 Januari 2025. Sidang tersebut dengan terdakwa pejabat pembuat komitmen Balai Teknik Perkeretaapian Jawa bagian Tengah, Yofi Okatriza. Dalam sidang itu, mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Kemenhub Danto Restiawan yang diperiksa sebagai saksi mengungkap adanya perintah dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Perintah itu berupa pengumpulan uang guna pemenangan Jokowi di pemilihan presiden 2019. Saat mendapat pertanyaan dari wartawan soal namanya yang ikut disebut dalam pengadilan kasus korupsi di Dirjen Perkeretaapian DJKA Kemenhub, Jokowi tidak memberikan banyak komentar. Ia hanya mengatakan agar mengikuti proses hukum yang ada. Ya, ikuti proses hukum yang ada lah, ucap Jokowi singkat ketika kepada awak media menemuinya di kediamannya. Ya. Sebelumnya dikutip dari Antara, Danto mengatakan pada 2019, Direktur Prasarana Kemenhub Jamrides mendapat tugas dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengumpulkan uang sekitar 5,5 miliar. Uang tersebut, kata dia, untuk keperluan pemenangan Pilpres 2019. Danto masih menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Kereta Api Kemenhub. Pada sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi itu, Danto menuturkan uang tersebut dikumpulkan dari para PPK, ya, pejabat pembuat komitmen di DJKA, yang bersumber dari para kontraktor proyek kereta apian. Jadi ya, para pejabat PPK ini mengumpulkan dari para kontraktor proyek. Ya, kontraktornya dari mana uangnya? Ya, dari APBN lah ya. Informasinya Pak Jamrides diminta untuk lari ke luar negeri sementara karena terpantau oleh KPK. Aduh, inilah ya. Ini bagaimana ini Joko Widodo berani nggak mempertanggungjawabkan ini? Ya. Berani nggak mempertanggungjawabkan semua yang ada di opini publik? Berani nggak mempertanggungjawabkan kalau Anda bersih? Mempertanggungjawabkan uang anak Anda ini yang hampir 280 miliar untuk semudah itu, untuk perusahaan seumur jagung ketika Anda presiden periode kedua. Berani nggak mempertanggungjawabkan ini? Berani tidak Anda mempertanggungjawabkan menyangkal statement Rocky Gerung ini? Menteri-menteri setor uang ke Gibran setiap Sabtu. Berani nggak Anda sebagai yang katanya dikit-dikit salah Jokowi, dikit-dikit salahi Jokowi? Berani nggak? Berani nggak Anda mempertanggungjawabkan uang rakyat ini? Ya, 500 triliun separuhnya entah kemana. Ya, tidak tepat sasaran. Berani nggak dalam 5 tahun terakhir, kata Luhut Binsar Panjaitan, dari kemana uang 1.250 triliun ini? Sampai kami mengalami kelangkaan beras dan kami membeli beras itu sampai 2-3 kali lipat. Gitu loh. Harusnya cuma 100.000 untuk 5 kilo jadi bisa 250-300.000. Akibat kelangkaan itu. Ya pantas ya, 22 juta bansos beras jelang Pilpres. Ya kami dampaknya ke kami, anakmu jadi wapres. Berani nggak mempertanggungjawabkan itu semua? Ya kalau nggak berani, ya kalau nggak berani, jangan larang kami beropini. Dikit-dikit salahkan Jokowi, dikit-dikit salahkan Jokowi. Jangan, ya datangi KPK itu banyak berita itu. Ya, berani nggak ini putri Anda tidak terlibat dalam kasus suap
di tambang di Maluku Utara. Berani nggak? Kalau nggak berani ya sudah diam, biarkan rakyat beropini, gitu, ya kan? Itu karena ini negara demokrasi. Ya, kecuali kami menyebar hoax, ya oke, tangkap. Tapi kan kami baca berita dan kami beropini lewat berita itu. Makanya hentikan itu. Kalau berani diperiksa KPK, datangi KPK itu kan. Oke, pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.